Shalom. Senang banget ya di hari yang baru ini, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ya Bapakku, Bapa yang baik, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Siapa yang memiliki Bapa yang baik, Bapa di surga yang sayang sama kita? Saya bilang kanan kiri, Bapa di surga baik banget. Bapa suka menolong dan juga mau melawat, menyembuhkan orang-orang sakit, terkhusus saudara-saudara anak-anaknya. Katakan, Bapa, ya Bapa, Engkau sungguh baik banget. Kasih-Nya melimpah kasih-Nya di Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, amin. Kami naikkan syukur kami buat hari yang Bapa berikan.
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Bapa berikan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Percayalah, besar setianya di sepanjang hidupmu. Besar setianya di sepanjang hidupmu. Amin. Demikianlah besarnya kasih Bapa kepada setiap orang. Lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan, lebih luas daripada samudra. Itulah kasih Bapa yang dicurahkan kepada setiap orang. Setiap manusia berharga di mata Bapa di surga. Halo semuanya, Shalom. Make sure dulu bahwa Telegram dan WhatsApp sudah direkod. Soalnya 2 hari kasihan audio di Telegram dan di WhatsApp itu tidak terekod. Banyak sekali, bukan cuma dari Balikpapan, pedalaman, luar kota sampai luar negeri. Mereka yang kerja, mereka tidak sempat live streaming, mereka dengar di voice note. Dan 2 hari mereka tidak bisa dengar karena mungkin kalau di pedalaman itu agak susah kalau ikut live streamingnya, begitu kira-kira. Puji Tuhan udah terekod. Bapak Ibu terkasih, siapa di antara kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Saya. Siapa nih yang sudah keluarganya Tuhan Yesus tolong? Saya. Puji Tuhan, Tuhan memang baik. Bapa memang nyata. Kasih-Nya sangat sempurna. Bapak Ibu terkasih, sebentar Pastor mau sharing kepada kita semua melalui pembacaan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sehat ya. Dan juga kita disebut berhasil dan beruntung. Tadinya Pastor mau tulis satu judul diantaranya sukses. Tapi setelah saya renungkan, sukses itu sebetulnya kurang tepat. Karena sebetulnya tulisan sukses sendiri saya tidak menemukan di dalam Bible. Tapi Tuhan mau kita berhasil. Ketik berhasil, 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 ya.
Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab suci, contoh misalnya kitab Mazmur ya, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Di situ ya dimulai kata berbahagialah ya. Coba saudara lihat kitab Mazmur pasal 1 ya, ayat 1 sampai 3. Dimulai kata berbahagialah. Siapa yang mau berbahagia? Saya juga dong, amin. Dan hari ini saya berbahagia karena Tuhan Yesus mengasihiku, saya dalam Yesus, keluargaku dalam Yesus. Ini saya bahagia, ya. Dan saudara-saudara, kalau melihat ayat 3 bagian terakhir, itu disebut satu kata berhasil. Tentu saudara-saudara senang sekali kalau bisa kita hidup di dunia yang fana ini, kita berbahagia dan berhasil. Saya tanya lagi nih, siapa yang mau disebut atau hidupnya mengalami kebahagiaan dan berhasil? Saya. Jadi dibuka dengan kata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maksudnya suka baca firman Tuhan, suka dengan Alkitab, suka dengan Bible, senang merenungkan surat cinta Tuhan Yesus, itulah maksudnya. Ya, siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Berbahagia dan berhasil. Kuncinya adalah renungkan firman Tuhan. Teringat juga di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Di sana juga firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, jangan sampai lupa memperkatakan firman Tuhan sambil merenungkannya siang dan malam, maka engkau akan bertindak dengan hati-hati, dan perjalananku akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Semua senang ya? Itu tadi baru pembukaan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Yeay! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita akan melihat lebih jauh teguran firman supaya hidup kita ini sehat, sukacita,
berhasil, dan beruntun. Firman itu adalah ajaran. Dari kata Torah. Torah itu adalah ajaran. Ajaran daripada Tuhan. Marilah sama-sama kita mendengarkan ajaran firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati dan supaya kita menjadi pribadi yang senantiasa berbahagia dan apa yang kita kerjakan disebut berhasil dan beruntung. Amin. Yang pertama, Pastor ajak saudara-saudara melihat di dalam Titus, ya. Titus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Titus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Wah, saya melihat ramai banget ini ya. Yang tap-tap layarnya saja sudah ratusan ribu, padahal kita baru on. Wah, penontonnya sudah puluhan ribu. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan Yesus ada tertulis. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kita akan siap mendengar teguran supaya kita menjadi sehat. Amin. Sehat jasmaninya, sehat jiwanya, sehat rohnya, yaitu sehat imannya. Ya. Siapa yang mau sehat? Saya. Kita siap ya, dinasihatin, ditegur, dibimbing oleh firman Tuhan. Ayat 14, apakah nasihatnya? Tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Dan tidak lagi pada hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi nasihatnya adalah marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi percaya pada tahayul, jangan percaya pada mitos, dongeng nenek-nenek tua, atau hukum-hukum yang berpaling kepada kebenaran. Dulu saya ini percaya betul namanya istilah, karena saya lahirnya di tahun 78, maka itu di dalam hitungan kalender dalam satu istilah sio, saya dikatakan sejak kecil itu sio kuda karena lahirnya tahun 78. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya tahu bahwa saya tidak boleh hidup dalam satu pandangan bahwa sio kuda ini sifatnya, sio kuda ini karakternya, sio kuda ini nasibnya. Tidak boleh lagi. Dulu saya masih kecil
belum tahu kebenaran, maka saya merasa bahwa saya ini sio kuda dengan sifat-sifat kuda begitu. Tapi setelah saya tahu kebenaran bahwa saya ini adalah anak Tuhan dengan sifat-sifatnya Tuhan dan apa yang difirmankannya, saya menjadi gemar melakukannya. Demikian pun juga saudara-saudara yang hari ini, ayo, yang pernah dibilang lahir tahun 75, misalnya contoh 75 kalau tidak salah, sio 75, sio apa ya? Bukan sio babi kah? 72 sio tikus kah? Maaf kalau salah. Tapi saudara-saudara, yang saya mau ajarkan kepada saudara, firman Tuhan remanya adalah, marilah kita memperkatakan firman Tuhan. Marilah kita sehat di dalam iman. Amin. Sehat imanmu, sehat pikiranmu. Di dalam kitab suci pun mengatakan, Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang baik disebut kebaikan, kebajikan, sedap didengar. Pikirkanlah itu. Jadi kalau kita sehat dalam iman, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Langsung ada yang komen, 75 sio kelinci. Oh, ya maaf kalau salah, sudah tidak apa lagi. Ya, di dalam Tuhan, baca firman Tuhan, sehat iman kita, sehat iman kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah loh, saya melihat banyak orang-orang yang sekarang ini tiba-tiba sehat. Amin. Tinggalkanlah dongeng nenek-nenek tua. Tinggalkanlah ajaran ilah-ilah berhala yang menentang hukum-hukum kebenaran Alkitab. Ya, hiduplah sehat, sehat iman sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tuhan ingatkan juga di kitab Wahyu bahwa mari kita hari ini yang kudus tetap kudus. Maksudnya tetap jaga kekudusan. Jangan sampai cemar. Jangan sampai kita yang sudah diperbaharui, kita menjadi serupa kembali dengan anak-anak dunia. Anak-anak yang belum dalam terang. Marilah kita menjadi contoh, kesaksian dan teladan. Baik dari doa-doa kita, pelayanan yang kalau saudara melayani, maupun tutur kata, kesaksian dan keteladanan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya. Sebab orang-orang yang tidak sehat imannya, mereka yang mendua hati, maksudnya percaya kepada Tuhan, tapi masih punya ilah yang lain dalam hidupnya. Yakobus berkata, orang yang mendua hati ada dua kerugiannya. Yang pertama, tidak tenang hidupnya. Dan yang kedua, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi saudara-saudara, ikut Tuhan Yesus biar imanmu sehat, jangan mendua hati. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan.
Kalau itu terjadi, maka kita akan mengkhianati salah satunya. Ayat 16 berkata, ini teguran juga ya. Mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Jadi mengaku mengenal, tetapi mereka menyangkal. Saya teringat juga dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 2 berkata, bahwa iblis itu sebetulnya percaya juga Tuhan. Dan mereka itu gemetar saat mendengar nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau iblis saja percaya kepada Tuhan dan gemetar, kenapa banyak orang yang percaya Tuhan tapi hanya di mulut, belum mau berikan kesungguhan untuk melakukan firman-Nya, belum mau sungguh-sungguh untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau iblis saja percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka gemetar, seharusnya saudara dan saya sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan itu harus di atasnya percaya. Apakah Pastor Andy di atas percaya? Yaitu kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketik rame-rame, mempercayakan. Bagi saya, mempercayakan itu di atasnya percaya. Mempercayakan berarti segenap hidupnya, segenap hatinya, trusting, bukan hanya belief, tapi trust, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, percayalah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada kisah bagaimana anak dan bapak pemain sirkus. Suatu hari anak dan bapak itu akan lewat di tali sirkus dengan naik sepeda, digendong anaknya. Lalu dia mulai bermain sirkus dan akhirnya berhasil. Semua tepuk tangan. Semua penonton sampai berdiri dan aplaus, tepuk tangan. Setelahnya dia turun dan dia tanya kepada orang-orang penonton, apakah penonton sekalian percaya saya bisa seberangin seutas tali dengan naik sepeda? Bisa. Percaya? Percaya. Nah sekarang di antara penonton, siapa mau menjadi sukarelawan? Saya gendong berikutnya untuk kita perform lagi. Ternyata tidak ada yang mau. Kenapa? Takut. Takut jatuh, takut gagal, takut celaka. Lah, tadi katanya percaya. Tapi kalau melibatkan dia tidak mau. Dia tidak percaya. Percaya di mulut,
percaya dari apa yang dia lihat, tapi ketika melibatkan dirinya, dia tidak mau. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti ini. Percaya di mulut, mengaku mengenal, tapi melibatkan diri tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia tidak mempercayakan hidupnya kepada tukang sirkus itu. Lalu kenapa tadi anak kecil mau? Dia berani, tidak takut. Karena anak itu adalah anaknya. Dan anak itu mempercayakan penuh hidupnya kepada papanya. Papanya pasti berhasil. Ini loh yang saya mau terangkan. Bedanya percaya dan mempercayakan hidup kita. Itu ada perbedaan. Percaya semua orang bisa ngomong percaya, tapi mengenai melibatkan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ini yang menjadi sebuah pergumulan. Dan saya dorong Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang sakit, yang sedang susah, yang dimana engkau merasa tidak ada lagi pertolongan, manusia pura-pura tidak mau tahu, tidak peduli lagi, tidak ada pilihan, no option. Saudara-saudara, dalam situasi ini, belajarlah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Libatkan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, percaya seutuhnya, yaitu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan lagi kita mengaku mengenal Tuhan, tapi perbuatan-perbuatan kita menyangkal Dia, seperti tertulis firman Tuhan ayat 16, mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu hal yang baik. Saya mau kasih Bapak Ibu sekalian contoh-contoh sebelum nanti Pastor akan doakan. Ya. Kalau contoh kesaksian sudah banyak ya kita dengar setiap hari. Dan sebentar pun juga ada puluhan kesaksian kesembuhan yang Tuhan berikan dalam doa-doa lewat online live streaming ini. Namun saya akan berikan sekarang contoh bagaimana ada seorang pemuda yang masih muda belia, umurnya 16 tahun. Selama ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, selama ia sungguh-sungguh mencari Tuhan, selama sehat imannya, maka apa yang diperbuatnya itu berhasil. Bahkan dia berhasil memimpin sebuah kerajaan yang besar. Masih muda, kurang pengalaman, tapi jika Tuhan yang sertai, yang muda pun diberikan hikmat, mampu memimpin. Selama raja usia mencari Tuhan, Tuhan membuat usahanya berhasil. Tercatat dalam kitab suci 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Puji Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ada tertulis. Ya, ini form doa masuk banyak banget. Orang-orang sakit minta doa. Bapak Ibu dengar firman dulu. Habis ini kita akan mohonkan doa-doa kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan juga kalau saudara-saudara mau didoakan air minumnya menjadi air berkat, siapkan sejak sekarang air minum Bapak Ibu sekalian. Ada tertulis dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. Selamat mendengarkan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Jadi Amasya adalah raja yang pertama dan Uzia adalah anaknya Amasya. Ayat 2. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Perhatikan, umur 16 tahun menjadi raja. Apa rahasianya? Ntar kita akan lihat. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah. Wow, ini kalau periodenya sama dengan misalnya kita di Indonesia, Republik ini, satu periode 5 tahun, berarti dia memerintah 10,5 periode. 52 tahun dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Uzia adalah Yehokyal dari Yerusalem. Ayat 4. Raja Uzia ini sejak muda, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sejak muda. Jadi saudara dengar ini. Waduh Pak Pastor, sejak muda. Saya bagaimana udah tua? Dengar ini. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Selama kita masih bernapas, tidak ada kata terlambat asal saudara-saudara meresponi firman hari ini, percaya, bertobat, dan sungguh-sungguh mau melakukan. Firman ini benar, firman ini mulia, firman ini kudus, firman Tuhan dapat manusia lakukan kok. Ayat 4, Pastor ulangi ya. Uzia ini raja muda, melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi Raja Uzia muda ini dia melihat ayahnya semasa ayahnya memerintah itu selalu mencari Tuhan. Selalu berdoa, selalu tinggal dalam hadirat Tuhan sehingga kerajaan dipimpinnya, keputusannya itu selalu datang dalam berkat-berkat Tuhan menyertai. Ayat yang kelima. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Inilah akibatnya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, sehat imannya, dan selama ia mencari Tuhan, selama Raja Uzia yang masih muda mencari Tuhan,
Tuhan membuat segalanya berhasil. Wow. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, Tuhan membuat usahanya berhasil. Sekarang saudara tolong ketik nama masing-masing. Dan kalau bisa komentar, ketik ini. Contoh ya, nama saya Andi. Selama Andi mencari Tuhan, Tuhan membuat saya, Andi, berhasil. Mau dicoba? Silahkan. Misalnya namanya siapa? Saudara ketik di sana dan katakan, selama Andi mencari Tuhan, saya berhasil. Andi berhasil, ya. Selama Andi mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usaha Andi berhasil. Saya percaya berhasil dalam Tuhan itu nggak sakit-sakitan. Saya percaya berhasil dalam Tuhan itu juga sehat. Tuhan tidak mau kita sakit. Tuhan tidak mau kita tidak menikmati berkat-Nya. Berkat-berkat yang Tuhan kasih buat siapa? Buat orang percaya. Bukan buat orang jahat. Jadi saya percaya orang benar itu diberkati. Saya percaya orang benar itu sehat. Saya percaya orang benar itu dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Tuhan mau kami sehat, berhasil dan beruntung. Terima kasih firman ini datang mengingatkan dan menegur kami, agar kami tidak ada lagi ilah yang lain. Kami hidup tidak mendua hati. Kami percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan melakukan firman dan menyenangkan hati Tuhan. Dan selama kami terus hidup dalam Tuhan, gemar mencari Tuhan setiap pagi dalam doa dan persekutuan, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Sehat, sukacita, selamat. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Bapak Ibu sekalian, terimalah firman ini dengan hatimu yang terbaik, agar benih surgawi ini menjadi benih yang terbaik tumbuh di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Pastor juga mohonkan berkat kesehatan, kesembuhan, sukacita, keselamatan bagi Bapak Ibu sekalian, penonton, pemirsa, tamu-tamu, saudara yang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, orang Katolik, setiap Bapak Ibu sekalian, saya mohonkan berkat kesembuhan, berkat keberhasilan, memenuhi hidupmu dan keluargamu, serta masa depanmu diberkatilah engkau sekalian. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat doa ini, semua keadaan yang buruk diubahkan menjadi baik. Semuanya dipulihkan dalam sukacita. Dan bahkan orang-orang yang berdosa, engkau hari ini diampuni. Dan oleh bilur Yesus, engkau ditahirkan. Dan oleh kasih sayang Bapa, engkau menjadi anaknya. Dan engkau diselamatkan. Semua rasa khawatirmu,
rasa takutmu, rasa bersalahmu hari ini diputuskan. Engkau dibebaskan dan engkau menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketik amin, katakan amin, ucapkan amin. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Bapak Ibu sekalian, angkat dua tangan. Bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Masing-masing bersyukur. Sebagai tanda kita terima kasih dan memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bersyukur. Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur. Buat waktu-waktu ini kami menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan dipermuliakan. Korban syukur kita, Tuhan disenangkan. Puji Tuhan. Terima kasih buat responnya. Banyak komentar berkata, firman Tuhan ini sangat menguatkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan selalu memang menguatkan kita. Firman Tuhan datang untuk menyembuhkan, mengampuni, menguatkan kita, dan mengubahkan kita menjadi baru. Puji Tuhan, bless you all, shalom semuanya. Yang baru pertama kali bergabung, salam kenal ya, terima kasih. Karena saya melihat ini setiap hari, jiwa-jiwa semakin bertambah lewat pelayanan live streaming ini. Bahkan di TikTok ini sudah mendekati penonton hampir 5.000 penonton. Puji Tuhan, hebat Tuhan Yesus. Kalau bukan karena karya Tuhan, tidak mungkin di subuh pagi hari sampai hampir penonton 5.000 di TikTok. Di Facebook hampir 10.000. Demikian pun di YouTube hampir 10.000. Artinya penontonnya ini banyak sekali, hampir 25.000 penonton di pagi hari. Dan ini dalam berkat Tuhan saya melihat hampir setiap pagi Tuhan masih percaya penontonnya sebanyak ini, berarti kesaksian-kesaksian dan hadirat Tuhan kita rasakan sekalipun lewat live streaming. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari yang sudah siapkan air minumnya, saudara-saudara siapkan sekarang. Dan Pastor rindu memuji Tuhan. Saudara siapkan, biar setelah kita memuji Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian akan kita doakan bersama-sama. Iya, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, hidup yang baru. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, puji Tuhan. Ada request pujian, Surya pasti bersinar. Nanti ya setelah ini kita lanjut pujian Surya pasti bersinar. Yang terberkati, dengarlah ini. Ada kasih, ada kuasa, ada pemulihan Tuhan lewat puji-pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hari ini tidak akan datang lagi. Maka kalau hari ini kita hidup, hiduplah jadi berkat dan hiduplah melayani Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan dan sakit penyakit tidak menghalangi kita untuk melayani dan jadi berkat. Katakan amin, amin, amin. Kesembuhan terjadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sudahkah kita jadi berkat? Kalau belum, ayo masih ada kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah melayani. Amin. Siapkan air minum Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa setelah pujian. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti hadir dengan kasih-Nya menolong kita semua yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Pujian ini kembali hadir menguatkan Bapak Ibu sekalian. Saat melintas langit yang biru,
saat melewati lembah yang kelam, tetap mana senyumnya? Tetap berdoa, tetap setia berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Ya, amin, amin. Yuk bersama-sama kita tap-tap layar, membagi dan dengarkan pujian ini, pastilah terberkati. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap berdoa. Amin. Yesus selalu hadir. Makasih, tak tinggalkanmu. Bless you all. Shalom. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya firman Tuhan ya dan amin. Kita semua yang percaya tidak dikecewakan. Kita menjadi pribadi yang menerima janji-janji Tuhan. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Amin, amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, di balik awan Yesus tak tinggalkan kita. Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata tak tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya meminta saat ini angkatlah air minum yang akan kita mohonkan berkat dari Tuhan Bapakku di sorga. Di tangan Bapak Ibu sekalian ada air, dan bagi saudara-saudara yang juga mengangkat minyak, saya mohonkan
dari Bapakku di surga. Berkat untuk air dan minyak menjadi berkat kesehatan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu sudah didoakan. Pakailah minyak itu, oleskan dalam nama Tuhan, maka sakit penyakit akan sembuh. Air ini air minum yang udah didoakan. Minumlah, sakit penyakit, segala penyakit akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam berkat kesehatan, sukacita, kita angkat tangan, mohonkan berkat. Untuk sepanjang hari ini, kita akan masuk di hari yang baru, dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah aktivitas Bapak Ibu sekalian di hari yang baru ini, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa anugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, shalom bagi Bapak Ibu terkasih. Masuklah sepanjang hari ini di dalam perlindungannya, di dalam tubuhmu yang sehat, keluargamu dibenarkan dan diselamatkan. Di hari yang baru ini, engkau masuki dengan sukacita, karena engkau, kita, saya sudah dibenarkan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi pewarta kabar baik bagi jiwa-jiwa. Terimalah berkat ini, damai di hatimu, dan panjang umurmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.